Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang value stream mapping atau FSM. Beberapa hal yang akan dibahas di dalam presentasi ini. Yang pertama ada purpose dan benefit, jadi tujuan dan juga manfaat. Kemudian langkah-langkah dalam membuat sebuah value stream mapping. Kemudian yang ketiga, kita akan mencoba untuk menganalisis dan mengimprove dari value stream itu sendiri. Jadi value stream mapping atau FSM yaitu merupakan suatu alat manufaktur lean yang digunakan untuk memvisualisasikan dan juga menganalisis aliran material dan informasi dalam proses atau sistem. Kemudian bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan. Yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi, kemudian dapat merampingkan proses. Jadi beberapa proses dari implementasi FSM ini akan melibatkan beberapa tahapan utama. Di antaranya yang pertama adalah memetakan kondisi saat ini atau current state. Yang kedua, mengidentifikasi area pemborosan dan inefisiensi. Yang ketiga, pembuatan peta kondisi masa depan dengan perbaikan yang diusulkan. Nah, sehingga harapannya tujuan akhir dari VSM ini adalah yang pertama dapat mengidentifikasi sumber-sumber pemborosan, kemudian meminimalkan dan menghilangkan pemborosan, yang ketiga meningkatkan efisiensi proses secara keseluruhan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa VSM ini merupakan suatu alat visual yang efektif untuk memahami aliran nilai dalam proses manufaktur dan mengidentifikasi peluang perbaikan untuk mencapai proses yang lebih efisien. Jadi VSM ini ya merupakan alat pemetaan proses yang memiliki beberapa aspek penting. Jadi ada cakupan penerapan diantaranya. Ia tidak hanya digunakan di dalam industri manufaktur, tetapi juga bisa dan telah berhasil diterapkan di berbagai sektor seperti konstruksi dan layanan kesehatan. Nah, tujuan utama dari VSM ini adalah untuk menciptakan representasi visual dari kondisi proses saat ini. Ya, visualisasi ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi titik-titik di mana ada kepancetan atau bottleneck, kemudian menemukan ketidakefisienan dalam proses. Kemudian selanjutnya dapat mendeteksi area-area yang menghasilkan pemborosan. Dengan menggunakan VSM ini, ya memungkinkan organisasi untuk mengembangkan strategi perbaikan melalui dua tahap penting. Yang pertama, melakukan analisis peta kondisi saat ini untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, itu mengembangkan peta kondisi masa depan yang menggambarkan proses yang diinginkan setelah perbaikan diterapkan. Jadi dengan menggunakan pendekatan ini, organisasi dapat secara sistematis merencanakan dan mengimplementasikan perubahan untuk meningkatkan efisiensi proses mereka. Sehingga ada beberapa manfaat penting yang dapat kita dapatkan ketika membuat VSM. Yang pertama, bisa mengidentifikasi pemborosan. Jadi VSM ini membantu mengidentifikasi berbagai jenis pemborosan seperti proses berlebihan, gerakan yang tidak perlu, dan masalah transportasi yang dapat dieliminasi untuk meningkatkan efisiensi proses. Kemudian yang kedua, pengurangan waktu. Jadi VSM ini membantu mengurangi lead time proses melalui analisis peta kondisi saat ini dan mengimplementasi perbaikan, sehingga membuat proses lebih efisien dan lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Jadi VSM memungkinkan identifikasi area-area yang dapat ditingkatkan produktivitasnya, termasuk pengurangan waktu siklus, peningkatan efisiensi lini produksi, kemudian optimalisasi penggunaan sumber daya. Kemudian yang kelima adalah kolaborasi dan komunikasi. Jadi VSM mendorong kolaborasi lintas fungsi dengan melibatkan anggota tim dari berbagai departemen dalam proses pemetaan dan perbaikan yang membantu menciptakan budaya perbaikan yang berkelanjutan. Nah, yang keenam, pengambilan keputusan. Jadi VSM ini menyediakan representasi visual yang jelas dari proses,
memudahkan para pengambil keputusan untuk memahami kondisi saat ini dan mengevaluasi dampak potensi dari perbaikan yang diusulkan. Jadi untuk membuat VSM ini terdiri dari 8 langkah utama. Yang pertama, kita identifikasi dulu targetnya. Jadi kita pilih dulu produk atau family produk atau layanan yang spesifik yang nantinya akan kita analisis dan ditingkatkan. Kemudian yang kedua, kita lakukan pemetaan dari kondisi saat ini. Jadi kita dokumentasikan aliran materialnya dan informasi dalam proses termasuk semua tahapan aktivitas, kemudian sumber daya yang terlibat. Yang ketiga, kita kumpulkan datanya. Beberapa data yang kita kumpulkan, diantaranya ada waktu siklus, kemudian lead time, tingkat inventory, atau data-data lain yang relevan. Yang keempat, kita melakukan analisis pemborosan. Jadi kita identifikasi sumber-sumber pemborosan seperti proses yang berlebihan, kemudian waktu tunggu, dan masalah transportasi. Tahapan yang kelima adalah usulan perbaikan. Jadi kita ajukan perbaikan berdasarkan analisis untuk menghilangkan pemborosan dan mengefisienkan proses. Yang keenam, kita membuat peta masa depan yang di sini kita kembangkan berupa visual ya dari proses yang telah ditingkatkan. Kemudian tahapan yang ketujuh, kita buat estimasi penghematannya. Jadi kita hitung potensi penghematan dan manfaat dari implementasi perbaikan yang diusulkan. Yang kedelapan, kita buat pemantauan. Jadi kita tetapkan sistem untuk melacak kemajuan dan dampak dari perbaikan termasuk KPI dan tinjauan berkala. Kemudian selanjutnya kita lakukan analisis dari VSM. Jadi ada beberapa langkah penting ya untuk melakukan analisis VSM. Diantaranya yang pertama, kita tentukan ruang lingkupnya. Jadi menentukan proses atau lini produksi yang akan dianalisis dengan jelas dan spesifik. Yang kedua, pemetaan status saat ini. Jadi membuat representasi visual dari proses yang sedang berjalan, termasuk semua langkah, material, dan aliran informasi untuk mengidentifikasi area pemborosan dan inefisiensi. Nah, tahap yang ketiga ini adalah identifikasi pemborosan ya. Jadi dari 7 jenis pemborosan yang sebelumnya kita sudah pernah bahas, ya diantaranya ada kelebihan produksi, waktu tunggu, transportasi, proses yang berlebihan, inventory, kemudian ada gerakan, dan ada cacat produk. Nah, yang keempat kita lakukan analisis akar masalahnya. Jadi menentukan penyebab mendasar dari pemborosan dan inefisiensi yang teridentifikasi. Yang kelima, kita kembangkan peta status masa depan. Jadi membuat representasi visual dari proses yang telah ditingkatkan dengan memasukkan perubahan untuk menghilangkan pemborosan. Yang keenam, kita lakukan perbaikan ya, melakukan perubahan yang diperlukan sesuai dengan peta status masa depan. Yang ketujuh, pemantauan. Ya, jadi dalam melakukan analisis VSM ini ada beberapa hal yang kita perhatikan tadi. Setelah membuat VSM, kemudian kita sudah menganalisis. Nah, yang terakhir kita mengembangkan VSM. Nah, ketika mengimprove VSM ini, ya ada beberapa fokus perbaikan VSM yang kita bisa lakukan. Ya, tentunya dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis melalui 7 langkah utama ya, yang terkait tadi yang sebelumnya. Mulai dari identifikasi kondisi saat ini, kemudian hingga ke implementasi dan pemantauan yang berkelanjutan. Nah, untuk proses perbaikan dari VSM yang sudah kita buat ini, kita bisa menggunakan alat analisis ya, diantaranya seperti Pareto Analysis, kemudian root cause analysis ya untuk mengidentifikasi masalah secara akurat. Kemudian tentunya kita menerapkan Lean Manufacturing seperti Kaizen, 5S, dan Just in Time untuk mengeliminasi dari pemborosan. Kemudian kita bisa mengembangkan kembali peta status masa depan yang menggambarkan proses yang telah ditingkatkan. Kemudian improving VSM ini juga menekankan pada pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses. Kemudian komunikasi yang terbuka antar departemen dan komitmen bersama untuk mencapai perbaikan. Nah, VSM sendiri itu sebenarnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari organisasi atau industri, seperti contoh dalam penerapan di sektor kesehatan yang fokus pada pengaturan waktu dan pemerataan beban kerja.
Jadi di sini saya memberikan contoh yang dimana contoh ini saya ambil dari sebuah paper yang kalian bisa search di nomor DOI-nya. Ini nanti bisa kalian download untuk sampel case study-nya. Jadi sedikit latar belakang dari kasus ini. Ya, jadi dari latar belakang perusahaan, ya, profil SMC merupakan perusahaan industri kecil menengah yang berlokasi di Malaysia. Jadi terlibat dalam proses kerjasama industri otomotif Malaysia-Jepang yang namanya waktu itu Majaiko sejak tahun 2006. Jadi mereka memproduksi komponen otomotif dengan pembagian produksi 50% Pro 2 dan 50% untuk Proton. Nah, beberapa produk yang diproduksi ya, ada beberapa diantaranya yang merupakan komponen mesin, diantaranya pule pompa air, intake manifold, tutup camshaft. Kemudian ada komponen transmisi, ada rakitan rel pemindah, pengunci pembalik, rakitan garpu kopling, kemudian ada komponen rem juga, ada cakram depan, dan lain-lain. Jadi perusahaan ini merupakan contoh penerapan lean manufacturing dalam industri otomotif, dalam industri komponen otomotif di Malaysia ya, dengan fokus pada peningkatan efisiensi produksi dan pengurangan pemborosan, di mana dia melakukan studi untuk mengimplementasi dari VSM. Jadi tujuannya dalam menerapkan VSM diantaranya untuk mengeliminasi pemborosan di dalam produksi, kemudian meningkatkan kontrol inventory, yang ketiga untuk meningkatkan kualitas produk, dan yang keempat adalah untuk mencapai kontrol operasional yang lebih baik. Nah, kemudian di bagian ini kita akan melihat beberapa langkah-langkah di dalam membuat VSM. Ya, yang pertama adalah yang kita lakukan proses pengumpulan data. Jadi diantaranya pertama kita lakukan tinjauan awal dulu. Jadi kita observasi langsung ke dalam proses perakitan produk D45T ya. Kemudian kita tinjau secara manual operasi dan SOP-nya. Kemudian kita lakukan pengumpulan data manufaktur dari QC selama 3 bulan terakhir. Nah, di dalam langkah 1 ini juga kita perlu mengumpulkan data juga terkait waktu pergantian atau changeover, waktu transportasi, waktu antrian, waktu penanganan, dan waktu dari mesin. Nah, jadi pertanyaan yang timbul adalah kenapa di sini kita fokus ke produk untuk D45T ya di dalam case study ini, karena latar belakang di dalam paper ini adalah bahwa terdapat permasalahan produksi. Jadi produk untuk D45T ini gagal mencapai target produksi harian setelah 2 tahun produksi, sehingga manajemen mengusulkan pendekatan lean untuk mengatasi berbagai masalah yang ada. Ya, jadi sehingga produk inilah yang akan menjadi fokus utama dari perbaikan proses dengan menggunakan VSM. Nah, maka dari itu tadi di awal kita fokusnya adalah data-datanya dikumpulkan untuk data D45T. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa data yang penting untuk kita kumpulkan untuk membuat VSM. Ya, kemudian untuk studi kasus produk D45T ini saya perjelas lagi. Jadi kita lakukan pengukuran waktu proses ya. Tadi diantaranya ada waktu proses atau waktu siklus, yang itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk memproses 1 unit produk. Kemudian waktu changeover time. Changeover time ini adalah waktu yang diperlukan untuk pergantian produk atau setup mesin. Kemudian overall cyclus time, waktu siklus adalah total waktu keseluruhan proses dari awal hingga akhir. Kemudian kita butuh data untuk menganalisis pemborosan. Ya, tadi diantaranya waste time atau waktu yang terbuang dalam proses produksi, kemudian waktu tunggu antar proses, dan juga waktu yang dibutuhkan untuk penanganan material. Kemudian data selanjutnya ada data untuk pengukuran kualitas dan inventory. Jadi berapakah persentase dari reject atau persentase produk yang ditolak atau cacat. Ya, kemudian berapa jumlah inventory yang sedang dalam proses produksi atau work in process inventory. Nah, data-data ini itu dapat dikumpulkan melalui observasi langsung proses perakitan D45T.
Kemudian kita bisa review manual operasi dan SOP dalam paper ini ya. Kemudian data QC selama 3 bulan terakhir. Dan selanjutnya pemantauan di lini produksi. Nah, pengumpulan data ini sejalan dengan tujuan proyek tadi, yaitu untuk mengeliminasi pemborosan dalam produksi, meningkatkan kontrol inventory, meningkatkan kualitas produk, dan juga mencapai kontrol operasional yang lebih baik. Nah, kemudian dari sini kita bisa mulai tahap implementasi. Jadi kita yang pertama, kita bisa lakukan Gemba. Jadi Gemba itu adalah mengunjungi tempat kerja aktualnya di situ. Kemudian yang kedua, dia membuat value stream mapping. Yang ketiga, memulai aktivitas Kaizen, dan yang keempat, melakukan monitoring dan perbaikan yang berkelanjutan. Sehingga metodologi ini itu dapat berfokus pada pemahaman yang komprehensif proses manufaktur saat ini melalui observasi langsung dan pengumpulan data sebelum mengimplementasi dan perbaikan. Jadi pendekatan sistematis ini bisa membantu mengidentifikasi area pemborosan dan peluang optimasi dalam lini produksi. Nah, setelah yang pertama tadi, tahapan pertama adalah mengkolek semua data-data, kemudian kita spesifik ke elemen-elemen penting di dalam pengumpulan data, kemudian kita implementasikan untuk kita ambil datanya. Nah, selanjutnya, kemudian langkah yang kedua adalah membuat VSM-nya. Jadi, VSM ini kan kita miliki di dalam paper ini ya, ada 3 tahap. Yang pertama, dipetakan dulu kondisi saat ini, ya. Kemudian yang kedua, kita petakan kondisi masa depan. Ya, kemudian yang ketiga adalah mengimplementasi dari map-map yang sudah kita buat untuk map masa depan ya. Nah, kemudian untuk pemetaan kondisi saat ini atau current state mapping, itu kita membuat suatu diagram yang bisa menunjukkan aliran material aktual, kemudian aliran informasi dalam proses, kemudian dokumentasi operasi proses saat ini. Tidak kalah penting juga perlu dilakukan pemetaan ya yang sesuai dengan lini produksi. Kemudian kita harus mengamati langsung setiap proses dan mencatat semua aktivitas yang bernilai tambah dan yang tidak bernilai tambah. Jadi saat di lapangan itu kita harus betul-betul melihat, mengecek urutan operasinya itu sudah sesuai dengan apa yang ada di aktual, kemudian ada hal-hal yang kira-kira itu bernilai tambah atau mungkin ada hal-hal yang tidak bernilai tambah, itu semua secara aktual harus kita catat dan kita buatkan peta untuk kondisi saat ini. Nah, kemudian kita lakukan pemetaan untuk kondisi masa depan atau future state mapping. Jadi kita identifikasi dulu akar masalah pemborosan. Jadi dalam paper ini dilakukan analisis dulu untuk akar masalah pemborosannya, kemudian kita rancang aliran proses linear melalui perbaikan proses yang berkelanjutan, kemudian fokus pada perubahan yang berdampak finansial yang signifikan, dan kita eliminasi sumber pemborosan yang sudah teridentifikasi. Nah, selanjutnya metodologi yang ketiga adalah mengimplementasi. Jadi kita implementasikan hasil perencanaan kita yang future map tadi. Nah, kemudian kita lakukan aktivitas Kaizen, yaitu menerapkan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi melalui pertama pemantauan lini produksi secara rutin, kemudian identifikasi jenis pemborosan dalam proses, kemudian mengumpulkan data waktu lagi, changeover, transportasi, antrian, seperti itu. Kemudian kita evaluasi dan kita lakukan perbaikan yang berkelanjutan, seperti itu. Kemudian kita gunakan juga elemen Pokayoke, jadi mengintegrasikan sistem pencegahan kesalahan. Jadi pemasangan tanda peringatan, kemudian standarisasi prosedur kerja, kemudian kita implementasi sistem kontrol kualitas, kemudian penggunaan alat bantu pencegahan kesalahan. Nah, VSM ini tentunya akan berisi beberapa komponen dasar ya, diantaranya aliran material, kemudian durasi atau titik dari inventory, proses perakitan, aktivitas inspeksi, kemudian berisi tentang informasi penting terkait waktu proses, kemudian waste time, changeover time, dan lain-lain. Kemudian ada timeline-nya, jadi menunjukkan durasi setiap proses, kemudian membedakan waktu value add dan non value added,
membantu mengidentifikasi area pemborosan waktu dan memberikan gambaran tentang total dari lead time. Baik, kemudian selanjutnya kita bisa melihat contoh bagaimana bentuk dari VSM. Ya, jadi pada gambar satu ini kita bisa melihat bagaimana icon-icon yang umum digunakan dalam value stream mapping. Tapi ini sebenarnya masih tergantung dari kita penggunanya. Yang penting kita paham dan organisasi kita juga ngerti dengan icon-icon yang kita pakai ya. Jadi di sini kita lihat komponen utama dari gambar ini ada aliran material. Ya, jadi kalau kita lihat terdapat pengiriman material mingguan ya yang menggunakan truk ini. Kemudian material disimpan sebagai inventaris selama 5 hari. Ya, kemudian dilanjutkan dengan proses perakitan dan inspeksi yang dilakukan setelah proses material tadi disimpan, kemudian diproses secara dirakit, kemudian diinspeksi. Nah, setelah jadi suatu produk jadi lalu disimpan selama 30 hari sebelum pengiriman. Nah, kemudian ada komponen lainnya selain komponen dari material ya di dalam VSM ini. Yang kedua, ada elemen visualnya. Jadi ada gambar-gambar, di sini ada kotak-kotak yang menunjukkan aktivitas perakitan dan inspeksi. Kemudian untuk segitiga ini ditunjukkan sebagai inventaris, sebagai penanda titik penyimpanan material. Kemudian panah ini menunjukkan arah aliran material. Sedangkan kotak data berisi metrik proses seperti waktu siklus, jumlah operator, waktu tersedia, dan tingkat kualitas. Kemudian tidak lupa di dalam VSM ini harus menunjukkan indikator waktunya. Jadi kita bisa lihat di sini ada timeline waktu. Yang pertama menunjukkan waktu penyimpanan material ini ada 5 hari. Kemudian ada waktu proses perakitan dan inspeksi, waktu penyimpanan produk jadi 30 hari, dan total lead time proses. Nah, jadi kan sebelumnya kita sudah tahu bagaimana bentuk secara umum dari VSM. Ya, kemudian di dalam studi kasus ini kan tadi objeknya adalah untuk produk D45T. Nah, di mana pertama-tama tentunya kita harus tahu dulu bagaimana serangkaian proses produk untuk perakitan dari dis depan D45T ini. Ya. Secara umum, dalam studi kasus ini ada 8 mesin operasi dalam lini perakitan ya, di mana setiap mesin memiliki proses yang berbeda. Jadi pada operasi pertama ya, bahan baku dimasukkan ke dalam stoker untuk proses permesinan awal dan pengoboran. Kemudian di sini mesin yang digunakan ada MW200 dengan kapasitas dapat menampung hingga 80 bars ya. Kemudian peran operator ini minimal ya, karena hanya diperlukan saat memuat dan juga membongkar. Kemudian dilanjutkan di operasi yang nomor 2 sama operasi nomor 3 ya. Operasi 2 dan nomor 3 ini maksudnya. Nah, operasi 2 ini memiliki pemuatan otomatis melalui lengan pemuat yang dapat diprogram. Nah, proses ini meliputi pemesinan awal, kemudian penggilingan, chamfering, dan pemesinan akhir. Nah, di operasi 3 ini nanti akan menggunakan mesin Muratec MS100 dengan melakukan pemesinan akhir, pengeboran, kemudian pemesinan permukaan akhir pada kedua sisi. Kemudian pada operasi yang keempat yaitu proses pengeboran, jadi menggunakan dua mesin ya, Fanuc Robodrill dan Kira FTC 309 karena waktu pemesinan yang lama. Kemudian jika terjadi akumulasi pekerjaan yang sedang berlangsung atau WIP yang berlebihan, maka sensor akan menghentikan operasi mesin sebelumnya. Jadi dia sudah punya sensor ya. Kemudian ada operasi yang nomor tadi 4 sudah ya, operasi kelima ya dengan melakukan penggilingan dengan mesin Daisy Seiki grinding mesin. Kemudian operasi ke-6 pencucian. Jadi untuk menghilangkan sisa pendingin dari proses permesinan sebelumnya. Kemudian ada operasi ke-7 yaitu mengukur dimensi, dan operasi yang ke-8 adalah memastikan stabilitas akurasi sebelum dirakit ke dalam kendaraan menggunakan hand bando type mesin. Nah, setelah kita mengetahui urutan prosesnya dan proses-prosesnya apa saja, lalu dilakukan pengumpulan data. Nah, kita monitoring secara produksi ya di dalam studi kasus ini itu dilakukan selama periode pengumpulan data 30 hari, tepatnya di bulan Januari 2011. Nah, jadi
Periode pengumpulan datanya selama 30 hari ya, sejak Januari 2011, dan data yang dikumpulkan ada beberapa, diantaranya ada jumlah perencanaan yang merupakan target jumlah produksi yang direncanakan untuk setiap shift, kemudian total target produksi yaitu jumlah total produksi yang diharapkan, ada output produksi aktual, jumlah unit yang benar-benar diproduksi. Kemudian yang keempat ada persentase pencapaian produksi yang berupa rasio antara output aktual dan target produksi. Dan yang kelima ada jumlah reject, jumlah produk yang ditolak karena cacat. Jadi data ini diambil dari kedua shift siang dan malam untuk memberikan gambaran lengkap tentang kinerja produksi. Sedangkan metrik produksinya itu ada beberapa, diantaranya perencanaan jumlah atau target perencanaan untuk setiap harian, kemudian total produksi, yaitu total unit yang diproduksi dalam sehari, persentase pencapaian dengan menghitung seberapa baik pencapaian produksi dibanding dengan target, kemudian jumlah reject yang dalam hitungan pieces yaitu menghitung produk yang tidak memenuhi standar kualitas. Nah, sebagai contoh di dalam kasus ini ya, tadi bulan Januari 2011 ditunjukkan bahwa total output produksi mencapai 18.210 unit D45T, kemudian dengan rata-rata pencapaian produksi berada di angka 87,4%. Nah, sehingga terdapat kekurangan sebesar 13,6% dari rencana, termasuk 3% produknya yang ditolak. Nah, kemudian data-data ini ya kita rangkum di dalam satu tabel. Tabelnya bisa dilihat di tabel 1 ini merupakan data manufaktur dari line perakitan untuk D45T di bulan Januari 2011. Jadi di sini ada kolom, ada nomor urut, kemudian deskripsinya menunjukkan jenis data yang dicatat, kemudian shift-nya memisahkan data berdasarkan shift kerja siang atau malam. Januari 2011 menyajikan data spesifik untuk bulan Januari 2011 ya. Nah, kemudian data yang disajikan ada perencanaan atau planning, itu jumlah unit yang direncanakan untuk diproduksi dalam setiap shift. Kemudian total perencanaan atau total planning, ya jumlah total unit yang direncanakan untuk diproduksi dalam satu hari. Sedangkan total produksi, total produce, jumlah unit yang benar-benar diproduksi, yang benar-benar diproduksi selama shift tersebut. Kemudian ada persentase pencapaian atau attachment persen, merupakan rasio antara jumlah unit yang diproduksi dan jumlah yang direncanakan menunjukkan seberapa baik pencapaian produksi. Dan jumlah reject merupakan jumlah produk yang ditolak karena cacat atau tidak memenuhi standar kualitas. Nah, dari tabel 1 ini dapat kita lihat, misalnya pada tanggal 1 Januari, total perencanaan untuk shift siang adalah 450 pieces. Ya, sedangkan dengan total produksi aktual mencapai 720 pieces dan persentase pencapaian sebesar 605%. Kemudian pada tanggal 4 Januari tidak ada perencanaan dan produksi dilakukan sehingga semua nilai terkait adalah 0. Dan pada tanggal 10 Januari total perencanaannya adalah 450 pieces. Ya, total produksi mencapai 840 pieces dengan persentase pencapaian sebesar 400%. Nah, dari sini maka ringkasan kinerja produksinya yang dapat kita simpulkan dari tabel ini adalah total output produksi untuk bulan Januari 2011 mencapai 18.210 unit D45T dengan rata-rata pencapaian produksi selama bulan tersebut adalah 87,4%, sehingga ya terdapat kekurangan sebesar 13,6% dari rencana, termasuk 3% produk yang ditolak. Kalau kita melihat kasus ini, maka pertama kita bisa lakukan yang namanya Gemba Walk Process ya. Gemba Walk Process ini merupakan metode penting dalam praktek lean manufacturing yang melibatkan pengamatan langsung di lantai produksi. Jadi proses ini terdiri dari ada proses inti. Jadi kita harus langsung mengamatinya secara langsung, ya, berjalan secara fisik di lantai produksi untuk melihat dan memahami bagaimana proses berjalan. Ini memungkinkan manajer dan tim untuk mendapatkan wawasan langsung tentang operasi sehari-hari. Kemudian bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan. Jadi di dalam proses ini kita juga nanti akan melakukan PDCA atau Plan to Check Action yang membantu dalam merencanakan perbaikan, melaksanakan perubahan, memeriksa hasil, dan mengambil tindakan lanjut berdasarkan temuan. Kemudian dari Gemba Walk ini kita juga bisa mengidentifikasi masalah secara langsung.
Jadi kita bisa mengetahui penyebabnya secara langsung dan seringkali kadang hal ini tidak terlihat melalui laporan atau data yang kita terima. Kemudian dengan Gemba World ini kita bisa mengembangkan solusi dengan segera. Jadi setelah mengidentifikasi masalah, tim dapat segera bekerja untuk mengembangkan solusi yang efektif, meningkatkan respon terhadap isu yang muncul. Nah, manfaat dari Gemba World ini, jadi kita bisa melihat bagaimana proses itu dilakukan dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang alur kerja dan potensi masalah. Kemudian bisa mengidentifikasi masalah dengan segera. Bisa menganalisis penyebab, jadi memfasilitasi analisis mendalam tentang penyebab masalah dengan melibatkan operator dan pekerja yang terlibat dalam proses tersebut. Kemudian dengan Gemba World ini manfaatnya juga dapat mendukung pengembangan solusi. Jadi mendorong kolaborasi antara manajemen dan pekerja untuk merumuskan solusi praktis yang dapat diterapkan langsung di lapangan. Nah, setelah kita melakukan Gemba World ini, kita bisa membuat namanya map saat ini atau current state map ya. Jadi kita bisa membuat suatu peta kondisi saat ini dari D45T1 yang merupakan objeknya di sini, sehingga kita mendapatkan gambar yang ada di gambar 2. Nah, di dalam gambar 2 ini kita bisa melihat beberapa komponen utama. Yang pertama ada langkah proses utama. Jadi ada langkah-langkah utama dalam proses perakitan D45T. Jadi kan tadi ada 8 operasi. Jadi aktivitas ini kita masukkan ke dalam peta ini sehingga kita bisa melihat semua aktivitas yang terlibat dari awal hingga akhir, ya, ditandai dengan kotak kecil yang merepresentasikan proses tertentu. Kemudian ada metrik proses, jadi di bawah setiap kontak proses itu terdapat data yang mencakup waktu proses atau waktu siklus atau CT yang merupakan waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap langkah. Kemudian ada waktu peralihan atau changeover time atau CO, ya, waktu yang diperlukan untuk beralih dari satu proses ke proses berikutnya. Di sini juga ada informasi terkait jumlah pekerja di dalam setiap kotak proses. Jadi terdapat angka yang menunjukkan jumlah pekerja yang terlibat dalam masing-masing langkah. Kemudian ada juga aliran material dan informasi. Jadi peta ini menggambarkan aliran material dan informasi antar berbagai langkah, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana produk bergerak melalui lini perakitan. Jadi urutan prosesnya kita menjadi lebih tahu. Kemudian ada indikator waktu tunggu. Di bagian bawah peta ini terdapat indikator waktu tunggu yang menunjukkan waktu tunggu produksi dalam hari. Ini diperoleh dengan menjumlahkan waktu lead time dari setiap segitiga inventaris sebelum terjadi proses. Nah, peta ini berfungsi untuk mengidentifikasi pemborosan dan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses, yaitu yang paling penting. Kemudian bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana alur produksi dapat berjalan. Saat ini itu berjalan seperti apa, sehingga tim dapat merencanakan perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian menjadi dasar untuk pembuatan peta kondisi di masa depan. Jadi di mana langkah-langkah perbaikan akan direncanakan untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi. Jadi penting sekali dalam VSM ini kita membuat suatu peta map saat ini, bagaimana kondisi real saat ini yang setelah kita cek secara langsung menggunakan Gemba World tadi, baru nanti kita bisa mengetahui, mengidentifikasi di mana titik-titik pemborosan dan juga perbaikan-perbaikan yang dilakukan untuk mengurangi waktu tunggu atau meningkatkan efisiensi. Jadi kita tahu tadi adalah masalah utamanya di target di bulan Januari 2011 kan dia tidak bisa memenuhi target. Yes, dan ada 3% barang yang tidak bisa diterima atau reject. Nah, oleh karena itu selanjutnya langkahnya adalah mengukur kerja. Jadi mengukur waktu kerja atau work measure atau takt time adalah konsep penting dalam manajemen produksi yang digunakan untuk mengontrol frekuensi produksi untuk produk agar sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi secara umum takt time ini itu mempresentasikan frekuensi yang mana bagian-bagian produk harus diproduksi agar sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi misalnya ada contoh di sini bahwa waktu tersedia ada 22.000 detik setara dengan 360 menit. Kemudian permintaannya adalah 200 unit ya. Sehingga perhitungan takt time-nya itu sama dengan time available dibagi demand
sehingga takt time-nya sama dengan 110 detik per unit. Jadi artinya setiap pekerja itu harus memproduksi setiap bagian produk dalam waktu kurang dari 110 detik untuk memenuhi permintaan pelanggan sebanyak 200 unit. Kemudian kita lihat dari segi faktor biaya. Ya, untuk faktor biayanya, beberapa faktor yang dipertimbangkan biasanya ada biaya simpan, retribusi barang, kemudian biaya pembelian bahan mentah, biaya buruh, kemudian biaya tidak produktif, dan biaya excess capacity. Kemudian di sini dilakukan dalam 2 shift ya proses produksinya, sehingga memungkinkan fleksibilitas dan kapasitas tambahan. Dan total jam kerja itu sebanyak 16,5 jam per hari, sehingga perusahaan dapat mengatur jadwal produksi yang lebih efisien. Kemudian beberapa indikator di dalam proses produksi ini ada diantaranya misalnya fleksibilitas produksi. Jadi permintaan untuk produk D45T ini berubah setiap bulan, sehingga penting untuk menyesuaikan proses produksi agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian penyesuaian takt time. Jadi takt time dihitung berdasarkan permintaan bulanan yang memungkinkan perusahaan untuk menentukan seberapa cepat produk harus diproduksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jadi setelah melakukan studi ya untuk waktu proses D45T sebelum dan sesudah, maka kita bisa melihat perbandingannya di tabel 2 ini. Jadi di sini ada beberapa deskripsi terkait proses, ya prosesnya dari proses ke pertama sampai ke 8 yang menunjukkan langkah-langkah spesifik proses perakitan D45T tadi. Kemudian ada data terkait waktu siklus, kemudian data changeover dan jumlah pekerja serta total waktu produksi. Jadi di sini kita bandingkan ya, kita bisa melihat bagaimana sebelum dan setelah perbaikan. Jadi di tabel ini kita bisa melihat bahwa sebelum perbaikan itu waktu siklus rata-rata 150 detik, waktu peralihan 30 detik, jumlah pekerjanya 3. Setelah perbaikan maka waktu siklus rata-ratanya menjadi 100 detik, kemudian waktu peralihannya 15 detik dan jumlah pekerjanya 2 orang. Nah, di dalam konteks ini kita bisa menganalisis bahwa temuan utamanya adalah waktu konsumsi yang signifikan pada operasi ke OP40-1 dan OP40-2. Ya, jadi operasi OP40-1 dan operasi 40-2 ini menunjukkan bahwa waktu proses yang tinggi dengan total waktu proses gabungan mencapai 443,75 detik per unit. Nah, ini menunjukkan bahwa kedua operasi ini menjadi titik lemah dalam efisiensi produksi. Kemudian, intervensi dari operator pada OP10, OP20, dan OP30. Jadi operasi 10, 20, 30 ini tidak memerlukan intervensi langsung dari operator. Ya, hal ini menunjukkan bahwa proses-proses ini memungkinkan lebih otomatis dan efisien, serta dapat menjadi model untuk meningkatkan operasi lainnya. Nah, sehingga kita bisa melihat nih peluang perbaikannya dari waktu manusia dan mesin yang tinggi di OP40 tadi ya kebutuhannya. Dari studi waktu menunjukkan bahwa baik waktu yang dihabiskan oleh operator, main time, maupun waktu mesin time di operasi OP40 relatif tinggi. Ini menandakan adanya peluang untuk perbaikan efisiensi di area ini. Kemudian dari identifikasi bottleneck, jadi data yang dikumpulkan membantu mengidentifikasi bottleneck dalam proses, yaitu titik-titik di mana aliran produksi terhambat. Dengan fokus pada OP40, tim dapat merencanakan perbaikan yang tepat untuk mengurangi waktu siklus dan meningkatkan output. Kemudian rencana tindakannya, jadi berdasarkan analisis ini, maka langkah-langkah yang dapat diambil untuk optimasi proses di OP40 ini mungkin termasuk pengurangan waktu setup, kemudian penambahan otomatisasi atau redistribusi tugas antara operator untuk meningkatkan produktivitas. Nah,
Kemudian bisa menggunakan penerapan Lean Tools. Jadi menggunakan alat-alat Lean seperti Value Stream Mapping untuk memvisualisasikan alur kerja dan mengidentifikasi pemborosan lebih lanjut. Ya, dengan demikian perusahaan dapat melakukan perbaikan berkelanjutan yang lebih terarah. Jadi di sini kita bisa melihat skema layout yang tadi existing ya, yang sekarang ada, kemudian dengan yang sudah dibuat proses layout yang di-improve atau dikembangkan. Nah, jadi di existing ini kan kita lihat bahwa aliran produksinya non-linear. Jadi proses produksi sebelumnya menunjukkan aliran yang tidak teratur yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakefisienan. Kemudian pengaturan operasi yang kompleks. Jadi operasi diatur dalam pola yang rumit, membuatnya sulit untuk mengelola dan mengawasi. Kemudian ada multiple crossover dalam pergerakan material. Jadi adanya banyak persilangan dalam pergerakan material antara proses yang meningkatkan risiko kesalahan dan menambah waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan barang. Kemudian di OP41 dan OP42 sebagai operasi terpisah tetapi berbagi, kedua operasi ini berfungsi secara terpisah namun berbagi sumber daya sehingga menciptakan gerakan yang tidak perlu antara proses. Kemudian yang kelima, gerakan tidak perlu antara proses. Desain ini menyebabkan bahwa gerakan tidak perlu bagi operator. Jadi mengurangi efisiensi secara keseluruhan. Kemudian di layout B ini yang sudah diimprove itu ya aliran prosesnya lebih ramping. Jadi layout baru dirancang untuk menciptakan aliran operasi yang lebih linier, mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi. Kemudian pengurangan jarak penanganan material, jadi dengan mengoptimalkan urutan operasi, jarak yang harus ditempuh untuk memindahkan material telah diminimalkan sehingga mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan. Kemudian eliminasi gerakan persilangan, yaitu layout baru menghilangkan pergerakan silang yang tidak diperlukan sehingga memperlancar aliran material dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Kemudian urutan alur kerja yang lebih baik. Jadi proses diatur dengan lebih baik untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam produksi mengikuti urutan logis sehingga meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, pola gerakan operator yang lebih efisien. Dengan pengaturan baru, pola gerakan operator menjadi lebih efisien, memungkinkan mereka untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih sedikit kelelahan. Nah, ini adalah sedikit contoh bagaimana perbaikan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Lean Manufacturing dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi produksi. Jadi dengan merampingkan aliran proses dan mengurangi pemborosan, perusahaan dapat meningkatkan kinerja keseluruhan dari lini produksi yang di sini studi kasusnya di D45T. Memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik, serta mengurangi biaya operasional, sehingga layout baru memberikan fondasi yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan di masa depan. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat dalam pembelajaran Value Stream Mapping dan juga Lean Manufacturing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.